Dengan ditemukannya permasalahan dan tujuan dari pembelajaran, maka tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan praktik baik ini adalah tidak semua siswa mengetahui cerita-cerita rakyat suku Rejang yang beredar di masyarakat Kabupaten Kepayang, serta pemahaman orang tua tentang sekolah penggerak belum menyeluruh. Kemudian kalian akan belajar menggunakan video dengan gadget kalian masing-masing. Kemudian kalian membuat video dengan Untuk menghadapi tantangan pembelajaran di atas, perlu adanya langkah yang tepat dari guru. Langkah-langkah tersebut adalah membagi murid secara berkelompok dan siswa langsung melakukan diskusi secara berkelompok untuk menentukan target narasumber yang akan diwawancarai di masyarakat suku Rejang Kepayang di sekitar sekolah. Dari sini kita melihat bahwa praktek kerja yang mereka lakukan sudah mengandung P5. Apa saja itu P5? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Murid mampu memahami ajaran agama dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari selama proses pembelajaran. Gotong royong dalam melakukan wawancara secara berkelompok serta membuat alat peraga sate wayang juga dalam membuat video cerita. Berkebinekaan global. Murid secara tidak langsung mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya serta tetap berpikiran dalam integrasi budaya yang bukan budaya mereka. Kreatif. Murid yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan suatu produk yang kreatif, orisinal, dan bermakna serta bermanfaat. Bernalar kritis. Murid yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi yang telah didapatkan setelah melakukan wawancara untuk menjadikan sebuah produk dokumentasi cerita rakyat suku Rejang. Yang terakhir adalah mandiri. Murid juga bertanggung jawab atas proses pembelajaran dan hasil belajarnya. Hasilnya, praktik baik ini memberikan dampak positif yang signifikan pada murid. Produk siswa berupa video bercerita cerita rakyat suku Rejang, mayoritas bermunculan cerita fabel yang ada dikenal masyarakat suku Rejang. Pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai standar kompetensi lulusan bermunculan dengan adanya praktik baik P5 Ceria Kujang. Pendidikan karakter pada tingkatan institusi mengarah pada pembentukan budaya sekolah, yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan, keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah dan masyarakat sekitar sekolah. Pada pertemuan berikutnya, saya melihat murid yang masih antusias dan masih belum move on dengan pembelajaran yang membuat video dengan menggunakan alat peraga sate wayang. Berdasarkan kejadian tersebut, sebagai guru saya pun melakukan refleksi dengan apa yang murid simpulkan pada pembelajaran praktik baik yang saya lakukan. Saya dan teman kelompok saya bisa belajar nge-vlog karena belajar membuat video cerita kelompok. Oke, pendapat lain? Silakan, Siti. Kemarin waktu kami dan kelompok mewawancarai tentang cerita rakyat, kami dan kelompok semua belajar berinteraksi dengan masyarakat di luar sekolah. Yang lain? Ya, silakan aja. Kemarin saya melakukan kerja kelompok saya terlihat aktif dan dapat menerapkan sikap kerjasama serta gotong royong. Baiklah. Oke, itu tadi kesimpulan selama pembelajaran menggunakan video dan alat peraga sate wayang. Itulah tadi pembelajaran bahasa Indonesia. Jangan lupa tugas yang belum selesai silakan dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian anak-anak, sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Harapan saya, setelah praktik baik ini mampu mencetak generasi bangsa yang tak hanya cerdas, namun juga berbudi Pancasila. Generasi cerdas dan berbudi Pancasila ini diharapkan bisa berpartisipasi aktif dalam memajukan bangsa. Murid saat melakukan observasi dan diskusi mencoba melakukan eksplorasi terhadap seluruh kompetensi yang ada. Nilai-nilai Pancasila tidak sekedar untuk dipahami, tetapi yang sangat penting dan bermanfaat dengan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, masyarakat, dan satuan pendidikan. Belajar dengan Ibu Ritma membuat saya bisa menggunakan handphone tidak hanya untuk bermain, tapi juga dapat membuat video cerita rakyat. Setelah saya melakukan kerja kelompok dari pembelajaran Bahasa Indonesia Bu Ritma, kelompok saya lebih dapat diajak kerjasama, diskusinya pun lebih aktif, kompak, dan solid. Perkenalkan, saya Ma'ruf, salah satu guru SMP Negeri 1 Kepayang, yaitu guru Bahasa Indonesia.
Jadi menurut saya praktik baik yang sudah dilakukan oleh Ibu Ritma Chandra, yaitu salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Kepayang, itu sudah sangat baik dan sangat menginspirasi, terutama dalam pembelajaran cerita rakyat di kelas 7 SMP. Sekian praktik baik dari saya Ritma Chandra Aryasa, SMP Negeri 1 Kepayang, Provinsi Bengkulu. Semangat berbagi, menginspirasi untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.